kelas 3 yang keren lagi solih. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang salah satu sahabat yang keren banget. Pokoknya luar biasa sahabat ini. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Oh iya, anak-anak sudah tahu? Kita kan ada dalam Islam ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya. Sudah hafal belum? Ya, yang pertama ada siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, sampai 10. Nah, yang akan Ustazah ceritakan ini juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau dijuluki oleh Rasulullah adalah syahid yang masih berjalan di muka bumi. Sudah tahu? Ya, benar sekali. Beliau adalah Thalhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, dan salah satu sahabat juga yang dijuluki syahid yang masih berjalan di muka bumi. Kenapa sih Thalhah bin Ubaidillah dijuluki syahid yang masih berjalan di muka bumi? Mau tahu ceritanya? Let's check it out. Oke, ceritanya begini. Pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat mengikuti perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini awalnya kita menang, tapi kemudian karena turunnya para pasukan pemanah ke dalam lembah, akhirnya keadaan berbalik. Keadaan menjadi kita diserbu oleh orang-orang kafir. Jadi pasukan Rasulullah dan para sahabat itu tercerai-berai, lari ke sana ke sini dikepung oleh musuh. Nah, salah satu yang masih bertahan adalah Rasulullah dan beberapa sahabat. Waktu itu Rasulullah bersama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah ini melindungi Rasulullah bersama sahabat-sahabat Ansor. Mereka menaiki bukit. Tapi ketika mereka sedang menaiki bukit, Rasulullah dan para sahabat dihadang oleh orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah berkata, "Siapa yang berani melawan orang-orang kafir itu, mereka di surga kelak akan bersamaku." Dan tanpa menunggu yang lain, Thalhah langsung berkata, "Saya ya Rasulullah," kata Thalhah. Rasulullah menjawab, "Nanti dulu ya Thalhah." Kemudian ternyata sahabat Ansor yang lain menjawab, "Saya ya Rasulullah." "Silahkan," kata Rasulullah. Sahabat Ansor pun bergerak maju dengan gagah berani melawan orang-orang kafir. Dan ternyata beliau syahid. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Siapa lagi yang berani melawan mereka?" Sahabat Ansor kembali berkata, "Saya ya Rasulullah." Beliau pun maju dengan gagah berani melawan orang-orang kafir, dikepung oleh orang-orang kafir, dan beliau juga syahid. Rasulullah berkata lagi, "Siapa lagi yang berani melawan orang-orang kafir?" "Saya ya Rasulullah." Terus sahabat-sahabat Ansor yang gagah berani maju ke depan ke medan perang untuk melawan orang-orang kafir. Dan lagi-lagi sahabat Ansor yang mulia wafat. Itu terjadi sampai 11 kali. Sampai akhirnya yang tersisa tinggal siapa? Tinggal Thalhah bin Ubaidah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Thalhah, inilah saatnya engkau maju." Kemudian Thalhah bin Ubaidillah maju ke medan perang. Thalhah dengan gagah berani melawan orang-orang kafir sampai beliau kena sayatan pedang, terkena tusukan panah, pokoknya banyak lukanya. Sampai Thalhah itu mengalami 79 luka di tubuhnya. Dan ketika Thalhah sedang berperang melawan orang-orang kafir, datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka mendekati Rasulullah. Mereka menanyakan bagaimana kabar Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, ditolong Thalhah, silahkan tolong Thalhah. Ketika mereka mendekati Thalhah, ternyata Thalhah sedang pingsan. Tapi para sahabat ini tidak tahu. Mereka mengira bahwa Thalhah sudah syahid karena begitu banyak luka yang dialaminya. Tapi Masya Allah, dengan luka sebanyak itu, Thalhah ternyata masih hidup. Makanya dari itu Thalhah disebut sebagai salah satu sahabat yang syahid yang masih hidup karena begitu banyak luka yang dideritanya. Begitu ceritanya, solih-solihat. Insya Allah ya, Thalhah itu gagah berani, kemudian berani berkorban untuk Rasulullah, dan beliau juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ada cerita yang lain juga loh. Jadi gini tentang Thalhah. Thalhah pergi berdagang. Dan ketika kembali ke rumahnya, Thalhah itu mendapat keuntungan sebanyak 100 dirham. Wow, banyak sekali ya. 1000 dirham itu setara dengan 2,8 miliar. Wow, banyak sekali ya.
Kemudian ketika sampai di rumah, Tolha tidak bisa tidur, gelisah. Kemudian istrinya bertanya, "Kenapa engkau gelisah?" "Aku gelisah karena aku mempunyai banyak uang. Seharusnya uang-uang itu tidak perlu kumiliki semua. Bagaimana ini?" Kemudian kata istrinya, ya sudah, tidak usah gelisah. Besok pergi saja, engkau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan Ansor dan Muhajirin, kata istrinya. Kemudian Tolha berkata, "Masya Allah, semoga Allah merahmatimu," pada istrinya. Besoknya Tolha pergi dan membagikan uang yang dimilikinya kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Masya Allah ya. Jadi beliau itu juga dikenal sebagai salah satu sahabat yang dermawan dan pemurah. Itu cerita tentang Tolha. Cerita dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya luar biasa, nak. Salah satunya Tolha. Anak-anak bisa membacanya, kemudian mendengarkan kisah-kisahnya. Semoga anak-anak terinspirasi dan anak-anak bisa menjadi seperti sahabat Tolha bin Ubaidillah. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!